Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya, Seni Pasar Modal Channel, edisi 14 Juni 2021. Kurang lebih 30 menit ke depan gua bakal nemenin lu semua menikmati malam hari lu sambil merecap IHSG apa yang terjadi pada hari ini, kenapa hari ini bursa merah, dan kira-kira emiten apa yang menarik untuk dilakukan trading, baik metode daily trading ataupun metode dari swing trading. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Bursa pada perdagangan hari ini dibuka dengan hijau, menyentuh hingga hampir 6.100. Lalu kemudian turun dan akhirnya ditutup di 6.080,384 yaitu minus 0,248%. Di mana jadi jenis transaksinya ini mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 9,59 T, di mana terakhir di hari hari Jumat ya. Di hari Jumat itu malah tembus ke 13 T kan, 13, sekian T, dan ini malah turun kembali ke 9,59 T. Walaupun seperti itu, tetap hal ini menjadi momentum yang diambil oleh asing, oleh gajah bule untuk mengkoleksi atau melakukan akumulasi. Secara all market, yaitu all market itu adalah 3 pasar, yaitu adalah pasar reguler, pasar nego, dan pasar tunai, yaitu masuk sebanyak 337 miliar. Sedangkan di pasar reguler yang kedeteksi di candle-candle itu hanya 311 miliar. Ada 20 miliar duitnya masuk melalui pasar nego. Artinya akumulasi halus masih di beberapa sektor gitu. Penurunan dari IHSG ini tidak terlepas dari kontribusi kestabilan politik ya, sama kestabilan kondisi di Indonesia itu sendiri yang notabene berada di ambang kasus COVID-19 yang makin naik, khususnya di daerah Jakarta yang mengalami kenaikan yang signifikan ya, mengalami signifikan terhadap kasus COVID-19. Di mana beberapa isu yang menyebar bahwa DPR lagi menggodok, lagi membuat skema di mana akan dilakukan rem darurat gitu. Entah itu rem daruratnya itu nasional ataupun rem daruratnya ke beberapa daerah tertentu saja yang terkena lonjakan kasus tinggi, itu masih dimatangkan kembali. Tetapi ini menjadi warning bagi investor, menjadi ketakutan sendiri bagi investor jika memang ini akan berlaku nasional. Dalam hari ini pun ada berita bahwa untuk yang di daerah Jakarta itu sendiri, di mana kemarin WFH itu berlaku, WFH dan WFO itu adalah 50%, sekarang ditekan kembali menjadi 75% WFH, 25% WFO. Artinya sudah mulai dilakukan bagaimana menekan pertumbuhan dari kasus COVID-19 itu sendiri gitu. Semoga kita mendoakan ini akan berhasil gitu. Tetapi who knows apakah ini berhasil atau enggak, ini balik lagi ke kesadaran masyarakat. Jangan lupa IHSG akan selalu menjadi muka depan dari perekonomian Indonesia. Kita sudah masuk nih ke ranah optimis karena sudah duduk manis di 6 ribuan, di mana terbentuk gap ya. Nah, jangan sampai gap yang sudah terbentuk kebreak lagi sehingga di bawah 5.900 hingga turun ke 5.700 gitu. Jika memang terjadi bukan lockdown istilahnya ya, rem darurat gitu, maka ini menjadi warning untuk beberapa sektor kembali gitu. Ini adalah gambaran dari seluruh indikasi indeks atau list-list perusahaan yaitu IHSG minus 0,25%.
LQ45 minus 0,54%, Jakarta Islamic Index minus 1,16%, indikator DBX positif 1,58%, teknologi yang kemarin masih diakumulasi positif 11,86 miliar, 8%. Ini tidak terlepas kemarin dari berita Telkom yang berhasil apa istilahnya tender 5G, lalu berikutnya Indosat yang siap meluncurkan 5G. Jadi ini menjadi dorongan stimulus ya untuk IHSG hanya berkutat di 0, sekian penurunannya. Ya, kita harus berterima kasih gitu. Lalu ada di properti dan real estate itu positif 2,38%, di mana secara overall IHSG mengalami negatif, tapi dua sektor ini yang kemarin nih beberapa waktu lalu dikumpulkan oleh asing, sekarang lagi jaya-jaya. Jadi ini lagi bulannya telecommunication sama dengan properti gitu. Berikutnya yang akan lagi dikumpul besar itu adalah multi sektor holdings ya. Gitu seperti ASI dan sebagainya macamnya, itu menjadi menarik ke depannya seberapa besar akan mengalami kenaikan itu sendiri gitu. Secara umum pada bursa dunia itu bisa dilihat ada yang hijau, ada yang merah gitu. Secara untuk bursa Indonesia merah, sedangkan kalau bursa kita lihat yang lain itu ada yang hijau, ada yang merah gitu. Secara analis teknikal, di sini gue menggunakan indikator MACD, Moving Average Convergent Divergent, dan Money Flow Index. Secara Money Flow Index ini sudah akumulasi nih, udah akumulasi asing yang kemarin masuk dalam jumlah yang besar, baik di pasar nego ataupun pasar reguler gitu. Dan ini lagi belum memakai puncak, jadi masih ada kemungkinan untuk lebih naik lagi nge-break dari IHSG itu sendiri gitu. Jika kita tarik di sini. Nah, ini adalah poin untuk yang namanya dari IHSG itu sendiri, yaitu dia bisa menyentuh ke 6.111,8, tetapi juga bisa menyentuh yaitu di 5850. Ini adalah daerah support terkuatnya, yaitu berada di daerah gap. Jadi kesempatan untuk kita take profit itu hanya sampai ke 6.111 nih. Karena dengan potensi ini, dengan ini memang masih memungkinkan untuk naik. Tetapi kondisi global itu tidak memungkinkan untuk itu. Di bulan Juli mungkin akan sedikit tertolong karena di bulan Juni ini belum banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang membagikan dividen ya. Paling bisa kita hitung jari masih perusahaan-perusahaan BUMN yang bagian dividen. Jadi ini masih akan bertahan di Juli ini di harga sekitar 6.000 nih, di daerah range ini di 5.980 sampai ke 6.111. Itu untuk IHSG itu sendiri. Di mana IHSG itu akan gambaran dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia yang listing di Bursa Efek. Jadi akan lebih ke sifatnya wait and see lah gitu. Sideways and wait and see. Lalu menurut research dari PUMS ada beberapa emiten yang mungkin kita bisa lihat. Pertama adalah Mika, short term trend bearish, medium term trend bearish, spek buy 2490, TP1 2580, TP2 2620, stop loss 2440. Mari kita lihat emiten Mika secara analisis teknikal. Bisa dilihat secara analisis teknikal posisinya ini lagi bisa dibilang masih menentukan posisi mau dinaikin ataupun mau diturunkan dari emiten dari Mika itu sendiri, karena inilah emiten sektor kesehatan ya. Sedangkan dari MACD maka akan mengalami koreksi dari emiten tersebut. Jadi ini adalah target yang realistis, di mana kita kalau pengen masuk pun itu nunggu di daerah sini, di daerah 2402 ya, di daerah 2402, lalu jual di daerah 2484. Itu yang paling realistis.
Kenapa? Karena di sini istilahnya secara uangnya masih ada untuk menaikkan ataupun untuk menurunkan gitu. Jadi pilihan yang terbaik di sini risk and reward-nya itu adalah 1:3. Maka di sini adalah yang terbaik kita masuk di 2402. Sedangkan kalau di sini tadi di 2490. Jauh banget kan bedanya. Profil resikonya tinggal disesuaikan. Lalu lanjut adalah Kalbe, Kalbe Pharma. Kalbe Pharma bisa dilihat secara uang ataupun yang ada stok barang di situ itu lagi nggak ada. Di mana dengan kondisi seperti ini dengan titik psikologis dari MACD maka potensi untuk turunnya akan lebih dalam. Jadi kalau kita bisa tarik garis, nah kalau kita bisa tarik garis, dia berada di area range ini nih, di area range ini. Setelah ini akan mengalami penurunan kembali. Jadi untuk Kalbe Pharma apakah baik untuk beli? Jawabannya nggak baik sama sekali. Di mana barangnya nggak ada di sini. Untuk menaikkan tembus dari sini nggak ada. Potensi turun lagi lebih tinggi ada. Gitu. Jadi untuk Kalbe yang belum punya, ya jangan masuk, jangan dilirik dulu. Baik itu untuk daily trading ataupun untuk swing trading. Kenapa? Lihat bentuk candlenya ini, bentuk candlenya adalah tekanan untuk jual. Jadi potensi untuk merah untuk Kalbe untuk besok lebih tinggi. Lalu yang terakhir adalah Mark, short term trend bearish. Medium trend bearish, trade by 870, TP 1930, TP 2950, stop loss 835. Oke, tadi emiten apa? Salah. Mark Dynamics Indonesia. Secara barang tidak ada dan secara ini belum mengalami golden cross, artinya di sini kalau kita ngelihat, kita ngezoom, maka di sini dia akan lebih ke arah sideways. Jadi di sini walaupun dia ada terbentuk kayak gini, ini ada terbentuk ya three white soldiers dan di sini tinggal. Jadi besok itu potensi hijaunya ada, habis hijau akan turun merah kembali gitu. Jadi untuk Mark besok masih ada kemungkinan hijau, tapi setelah itu jadi untuk yang namanya intraday trading, setelah itu akan mengalami merah untuk dari Mark itu sendiri. Jadi sesuaikanlah dengan profil resiko, itulah 3 emiten menurut research ya, menurut research yang bisa dilihat. Tapi ternyata yang dari research tersebut kita analisa kembali, ada yang memang sesuai, ada yang pun enggak. Tinggal jika ada yang tidak sesuai, balikan lagi ke profil resiko. Apakah sesuai dan tidak, kayak gitu. Karena itu duit-duit elu, sehingga sayangilah duit elu. Seperti duit elu menyayangi elu. Oke, thank you very much, thank you for attention. Jika konten ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe di bawah ini. Gua Fajar Siddiq pamit, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.